di ending-endingnya sebelum Allah kasih hidayah itu saya punya jabatan di gereja. Ya kalau nggak omong kosong mana ada cuy. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastyo. Kali ini kita akan bahas salah seorang mualaf lagi. Dia ngaku katanya dia adalah seorang yang punya jabatan yang tinggi di gereja. Dikasih mobil, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih gaji bulanan karena dia punya jabatan yang tinggi. Aduh, waktu ditanya jabatanmu apa? Bingung dia. Katanya cuman aktivis. Aktivis mana yang dapat fasilitas sedemikian rupa itu, bos? Oke, kita akan nonton videonya. Kita telah baik-baik. Kalian harus nontonnya baik-baik tuh, supaya bisa tahu nih bagian mana yang sebenarnya dia ngarang bebas. Oke, kita langsung nonton videonya saja. Jadi sebelum aktif di gereja, sebelumnya menjalani kehidupan biasa saja. Dan lebih tepatnya mungkin Kristen yang hanya KTP saja gitu. Jadi nggak pernah juga masuk gereja, nggak pernah juga aktif di gereja. Mungkin masuknya setahun sekali, atau setahun 2 kali gitu, saat Natal dan saat tahun baru. Waktu itu profesinya bergelut di dunia malam. Gitu. Saya ya masa lalunya kurang bagus lah gitu. Nggak perlu saya ceritakan, nanti kita ceritakan di belakang layar lagi. Insya Allah. Jadi masalahnya kurang bagus, sampai pada satu titik saya berpikir sampai kapan nih hidupnya seperti ini gitu. Akhirnya berpikir ya udah saya pengen hijrah gitu. Hijrah pertama yaitu mulai masuk gereja, mulai belajar, mulai aktif gitu. Dalam waktu beberapa tahun udah mulai meninggalkan aktivitas yang lama, akhirnya benar-benar aktif gitu sampai berjalannya waktu, punya posisi, masuk dalam pengkaderan. Akhirnya di ending-endingnya sebelum Allah kasih hidayah itu saya punya jabatan di gereja. Oh, apa itu San? Ya, pokoknya saya punya jabatan lah gitu. Dalam Tinggi. ya full time lah gitu. Oh. Saya punya jabatan full time. Saya dapat gaji bulanan, saya dapat kendaraan, saya dapat rumah, tempat tinggal lah gitu. Dapat tempat tinggal, saya dapat catering, makan lah gitu. Jadi secara kecukupan hidup ya udah cukup sebenarnya dulu gitu. Bisa disebut apa? Pejabat gereja atau apa itu? Aktivis aja lah gitu. Oh. Nah. Tapi aktivis yang mendapatkan privilege ya? Ya gitu. Karena ya punya jabatan kan gitu. Jadi bukan hanya volunteer biasa. Karena ada jabatan dan kerjanya emang full time. Gitu. Waktu itu sebagai aktivis gereja, apa kegiatan yang paling sering dilakukan waktu itu? Yang paling sering dilakukan ya belajar gitu. Belajar dan mengaplikasikan apa yang diajarkan di agama sebelumnya. Ya, kita sudah lihat semuanya tuh. Apa yang dia bilang. Katanya dia mendapat gaji bulan dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan lihat nih kronologinya. Katanya dia tidak pernah ke gereja. Itu yang kita harus benar-benar amati. Katanya Kristen cuma KTP, datang gereja setahun hanya 2 kali. Yaitu pas Natal sama pas tahun baru. Wah, harusnya 3 kali sama Paskah supaya perayaan hari besar kamu ada. Tapi ya memang dia 2 kali saja. Kemudian setelah itu dia juga punya latar belakangnya ya, suka dugem, nggak bagus gitu. Tiba-tiba dia rajin ke gereja. Ketika dia rajin ke gereja, kemudian tidak lama kemudian dia punya jabatan yang tinggi. Karena punya jabatan yang tinggi, kemudian dia dapat gaji, dapat mobil, dapat rumah, dapat catering, makanmu di cateringin dan lain-lain. Nah, apakah kalian yang mendengar ini merasa oh ya bener ya kayaknya? Atau ada yang janggal sih sebenarnya dengan statementnya dia nih? Menurut kalian ada yang janggal nggak sih? Atau kalian ya setuju-setuju aja lah? Mungkin memang seperti itu adanya gitu. Apakah kalian nggak merasa aneh gitu? Aneh dong. Memangnya gereja mana yang mau kasih semua fasilitas itu hanya kepada jemaatnya? Jemaatnya yang baru belajar gitu. Dan kemudian dia punya jabatan tinggi. Selama ini gereja tidak ada yang seperti itu. Seseorang jemaat yang kemudian dia punya jabatan yang tinggi, kemudian dia dapat fasilitas itu. Enggak loh. Jabatan yang tinggi seorang jemaat apa sih? Paling majelis kan.
Nah, majelis itu tidak pernah ada majelis dikasih fasilitas dan tinggal di gereja semacam itu, dikasih gaji dan lain-lain. Semua itu pelayanan sosial yang mana itu adalah sukarela saja. Yang biasanya mendapatkan gaji dan lain-lain itu kan pendeta. Mereka lah yang full timer. Mereka yang full timer untuk melayani gereja, tidak ada pekerjaan lain, dan dia mendapatkan gaji dari gereja, dapat fasilitas seperti rumah, dapat fasilitas seperti mobil, tapi mobil gereja bukan diberikan, rumah juga bukan dikasih, ya itu hanya ditempati sementara. Tapi kalau dapat catering saya rasa enggak lah, masa sendiri lah. Saya juga belum pernah ketemu ya gerejanya pendetanya di cateringin tiap hari begitu, kok keterlaluan banget, nggak ada. Tapi bapak ini kok bisa dia mendapat fasilitas itu? Kapan kamu masuk seminari? Kapan masuk kamu ke sekolah teologi? Perasaan habis dugem, habis suka dugem kemudian rajin gereja tiba-tiba dapat jabatan. Gereja mana yang memberikan hal itu? Jangan omong kosong aja, Pak. Dan kamu, kapan kamu masuk sekolah teologi? Tidak ada gereja yang mau kasih tanpa latar belakang teologi seperti itu. Kemudian jadi pendeta aja. Kapan enggak? Ditanya ya, lucunya nih, ditanya. Jabatannya yang tinggi apa? Ya ada lah, pokoknya jabatannya yang tinggi. Dia nggak tahu jabatan tinggi di gereja itu apa, dia nggak tahu. Terus bahkan dikatakan ya pokoknya jabatannya tinggi. Kalau bisa dibilang aktivis lah. Aktivis mana yang dikasih fasilitas semacam itu? Ngarang, maksudnya gimana ya? Saya ulang-ulang ngomong ke channel Nyaji Cerdas. Kamu ngaku channelmu ngaji cerdas, tapi kebohonganmu pun gak cerdas gitu. Pilih narasumber tuh yang benar-benar tahu struktur gereja. Gereja kan cuman ada pendeta, pendeta ada majelis. Iya kan, majelis ada pengurus-pengurus komisi. Nah, jabatan bagi jemaat yang rajin gereja ya paling enggak jabatannya adalah jabatan yang majelis tadi. Tapi majelis itu tidak ada gaji, bos. Dan kalau majelis ini jadi pendeta nggak mungkin, karena dia nggak ada latar belakang teologi. Jadi nggak mungkin semua yang dikatakan itu absurd, dan itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak pernah berada di dalam gereja, di dalam struktur organisasi gereja, jabatannya dia nggak tahu. Dan yang lebih konyol lagi menurut saya ini, dia mengatakan ketika ditanya kerjaanmu apa, dan dia mengatakan apa? Kerjaanku ya belajar. Kerjaanku belajar, dan selain belajar kerjaanku melakukan apa yang diajarkan. Wah, ini pekerjaan macam apa ini? Ini jelas aneh, ini sangat-sangat aneh. Itu tidak pernah loh kayak gitu pekerjaan. Kau dikasih gaji tinggi dan kau pekerjaan cuma belajar. Kok kira ini pondok pesantren? Kok kira ini pondok pesantren yang datang belajar kemudian dikasih makan, dikasih ini? Beda, gereja itu strukturnya nggak kayak di pondok pesantren. Gereja tuh nggak kayak gitu. Semua yang memiliki jabatan di situ baik pendeta maupun majelis ya. Majelis itu tidak dibayar sama sekali karena mereka punya pekerjaan. Tapi pendeta itu dibayar, digaji. Itu sebenarnya bukan gaji, itu allowance, itu persembahan kasih yang mana dia dipakai untuk kehidupan sehari-hari karena dia tidak ada pekerjaan lain ya selain melayani Tuhan. Tapi itu pun pekerjaan seorang pendeta tidak hanya belajar dan melakukan apa yang diajarkan. Tidak hanya itu, dia melayani aktif. Banyak program-program yang harus dikerjakan, banyak hal-hal yang dilakukan. Tidak hanya apa yang dikatakan, dia nggak ngerti loh job desk dari semua struktur-struktur jabatan yang ada di gereja. Dan bahkan kalau kamu bilang kamu punya jabatan yang sangat tinggi, harusnya kamu nggak bilang gereja, tapi sinode. Ya kalau sinode membawahi banyak pendeta di bawahnya, tapi itu pun pengurus-pengurus sinode itu ya pasti dari STT, Sekolah Tinggi Teologi, seminari. Tidak ada yang ujuk-ujuk tukang dugem tiba-tiba jadi jabatannya tinggi di gereja. Itu jelas penipuan yang kurang cerdas itu. Klaim seperti ini jelas adalah klaim yang palsu. Ini menipu latar belakangnya supaya kelihatan kayak wah orang ini paling aktif, sangat-sangat rohani dalam kekristenan tapi tidak puas dengan ajaran Kristen, makanya cari jalan yang lain supaya kelihatannya kayak gitu. Tapi ya ketahuan aja latar belakangnya nggak mungkin gitu loh. Nah, manipulasi ini juga supaya kelihatan meninggikan nilai-nilai dari perpindahan agama itu, supaya kayak
wah ini orang yang hebat di Kristen, sudah fasilitas gini-gini, sudah hebat dalam gereja dan lain-lain, tapi ternyata dia menemukan kebenaran di agama lain, makanya dia pindah seperti itu. Dan yang terakhir jelas cari simpati lah, supaya orang simpati sama dia. Dulu banyak penghasilannya di gereja, tapi rela tinggalkan itu semua demi agama yang baru, bahkan dia tidak punya apa-apa. Ya terima kasih, silahkan berdonasi.